Hendaklah setiap jiwa memperhitungkan, memikirkan matang-matang, ma qaddamat ligat, apa yang telah dia perbuat untuk masa depannya. Di antara pakaianmu yang membuat sombong pakaian dinasmu. Ketika terpasang baju TNI, Anda segala-galanya punya kekuatan. Ketika Anda pasang baju Kapolri dan kepolisian, Anda merasanya punya kekuasaan dan berbuat dengan hukum di tangan Anda. Hati-hati. Wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat. Anda lupa nanti pakaianmu itu diganti dengan kain kafan. Wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat. Apa yang Anda perbuat, begitulah cara mati Anda. Innan nasa mata ala ma'asa. Sesungguhnya manusia itu mati sesuai dengan cara hidupnya. Cara hidup Anda hari ini, begitulah cara mati Anda jika Anda tidak melakukan taubat nasuha. Innal insana la yatgha. Manusia itu suka menyimpang, angkuh, menjadi tagut. La yatgha, ingin menjadi penguasa yang menyimpang. Kenapa? An ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya sudah cukup. Apa yang membuat manusia sombong? Jika dia sudah merasa cukup, merasa hebat, punya segalanya. Setiap kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Abbas, diikuti oleh perintah dan larangan. Umumnya diikuti oleh perintah dan larangan. Pada kesempatan ini perintah takwa. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Imam Ali mengatakan takwa itu ala arba'. Takwa itu 4 unsurnya. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Takut kepada Allah di atas rasa takut kepada yang lainnya. Krisis terjadi hari ini, rasa takut kepada Allah telah dicopot, telah diambil oleh unsur-unsur yang lain, telah disalahgunakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, takut kepada Allah landasannya tauhid. Mesti mantapkan tauhid, mantapkan akidah, mantapkan ma'rifatullah. Ini penting sidang jemaah. Semakin kuat ilmu seseorang tentang din, semakin tinggi ketakwaan kepada Allah dan ketakutan kepada Allah. Unsur kedua sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah dari takwa, al-amalu bitanzil, melaksanakan syariat Allah. Hari ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada orang yang anti syariat, yang tidak pro syariat, yang enggan bersyariat, yang jaga air muka kepada orang-orang yang anti syariat. Pemahaman syariat digilas oleh pemikiran-pemikiran sesat. Ini masalah besar. Padahal Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 telah menfatwakan sifilis haram. Sekuler, liberal, pluralisme, sosialis hukumnya haram. Ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Orang sekarang berusaha mensekulerkan Islam, mempluralkan Islam, meliberalkan Islam, mensosialiskan Islam, konsekuensinya anti syariat. Saya tidak bisa berpanjang dalam perkara ini. Iblis dahulu penghuni sorga. Iblis mantan penghuni sorga, lebih hebat daripada kita. Iblis sidang jemaah yang dirahmati Allah disuruh sujud pada Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Jika kita perintahkan, kami perintahkan kata Allah, malaikat sujud pada Adam, fasajadu, spontan sujud. Illa iblisa, kecuali iblis. Aba, enggan. Enggan mentaati perintah Allah. Enggan bersyariat. Iblis, siapapun orangnya, apakah dia penguasa dunia, penguasa negeri, orang hebat dengan sederetan gelar yang panjang, aba, iblis pola pikirnya, iblis sikapnya. Wastakbara, sombong, lebih hebat daripada agama, lebih hebat daripada Quran, lebih hebat daripada wahyu, lebih hebat daripada hadis, lebih hebat daripada sahabat tabi'in dan para ulama dan fuqaha al-mazahib dan yang lainnya. Wastakbara, sombong. Alasan sombong punya hujah. Hujahnya materi. Ana khairum minhu, aku lebih baik, aku punya jabatan, aku punya kekayaan, aku punya popularitas, aku punya segalanya.
Innal insana layatra. Manusia itu suka menyimpang, angkuh, menjadi tagut. Layatra, ingin menjadi penguasa yang menyimpang. Kenapa? An ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya sudah cukup. Apa yang membuat manusia sombong? Jika dia sudah merasa cukup, merasa hebat, punya segalanya. Tapi inna ila rabbika ruj'a. Tapi dia pasti balik kepada Allah. Innalillah. Pensiun dari jabatan, innalillah. Hilang kekuatan, innalillah. Tumbang kekuasaan, innalillah. Semuanya berakhir dengan innalillah. Dan disambut oleh mobil ambulan dan keranda jenazah seperti yang dikatakan pengurus masjid tadi. Itulah akhir perjalanan. Maka ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa yang ketiga, ijtinabul ma'asi wal manhiyat, jauhi maksiat dan larangan. Imam Malik berkata, kullu syahwatin tadhabu ladzatuha wa tabaqi lakum hisabuha. Seluruh kenikmatan hawa nafsu akan hilang, yang abadi untukmu azabnya, yang tidak pernah hilang azabnya. Takwa yang keempat, isti'dadul yaumir rahil. Persiapkan diri untuk hari berpulang. Persiapkan dirimu untuk sakaratul maut. Persiapkan dirimu untuk dikafani. Persiapkan dirimu untuk dikuburkan. Persiapkan dirimu untuk ditinggalkan sendirian. Persiapkan dirimu, hartamu akan diambil orang. Persiapkan dirimu untuk dilupakan. Isti'dad liyaumir rahil. Maka ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhitungkan, memikirkan matang-matang, ma qaddamat lighad, apa yang telah dia perbuat untuk masa depannya, masa tuanya. Apa yang Anda persiapkan di masa tua, di masa pensiun, di masa sakaratul maut, di masa pikun. Ma qaddamat lighad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di antara pakaianmu yang membuat sombong pakaian dinasmu. Ketika terpasang baju TNI, Anda segala-galanya punya kekuatan. Ketika Anda pasang baju Kapolri dan kepolisian, Anda merasanya punya kekuasaan dan berbuat dengan hukum di tangan Anda. Hati-hati. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Anda lupa nanti pakaianmu itu diganti dengan kain kafan. Di balik pakaian uniform Anda, pakaian jabatan Anda, pakaian kepegawaian Anda, pakaian syuhrah Anda, penutup terakhirnya adalah kain kafan. Jangan lupakan satu pakaian, yaitu kain kafan. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, di antara rumah mewah yang membuat Anda terkubur di dalamnya, merasa nyaman dan enggan keluar ke masjid, maka jangan Anda lupakan sebuah liang lahat yang sempit untuk Anda sedang menanti Anda. Anda jangan lupa, penyair Arab berkata, kam min sihatin yadhaku fal akfanu yutrafu. Berapa banyak orang sehat sedang tertawa, kain kafan sedang dibentangkan oleh malaikat. Kam min fataya yadhaku fal akfanu yutrafu. Berapa banyak anak muda yang sehat, anak muda umur masih muda, tapi kain kafan sudah dibentangkan. Hati-hati sidang jemaah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang Anda perbuat, begitulah cara mati Anda. Innan nasa mata ala ma asa. Sesungguhnya manusia itu mati sesuai dengan cara hidupnya. Cara hidup Anda hari ini, begitulah cara mati Anda jika Anda tidak melakukan taubat nasuha. Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian, periksa diri kalian, evaluasi diri kalian sebelum Allah yang mengadili kalian. Zayyinu amalakum qabla an tuzanu. Timbang amal kalian sebelum Allah yang menimbangnya, supaya jangan Anda kaget di hadapan Allah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari muhasabah. Solusinya apa? Problem kita banyak tersimpan rahasia kita masing-masing. Dengan catatan-catatan merah kita yang tahu. Kita tidak berpanjang-panjang dalam perkara itu. Solusinya apa? Solusinya, persiapkan diri Anda untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir.
Persiapkan diri Anda untuk disidang di hadapan Allah di Yaumul Mahsyar. Persiapkan diri Anda untuk meniti sirat yang sangat dahsyat. Maka sidang jemaah, kita semua sedang berurusan dengan api neraka. Cerita kita hari ini berurusan dengan api neraka. Maka berurusan dengan api neraka tidak bisa mencela-mencele. Ini sesuatu yang pasti dan dahsyat. Tidak bisa Anda beragama dengan sisa umur Anda, bertaubat dengan sisa umur, ibadah dengan sisa waktu, berinfak dengan sisa uang. Tidak bisa. Ini urusan neraka, bukan urusan basa-basi. Sementara kita masih berislam basa-basi. Maka tuntutannya apa? Hijrah total sidang jemaah. Di tahun baru ini, mari hijrah total. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara total. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti lagi langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia bagi kalian musuh yang nyata. Kenapa? Karena syaitan itu sekuler, syaitan itu liberal, syaitan itu pluralis, syaitan itu sosialis. Dia yang membeda-bedakan hukum. Disujud pada Adam tidak mau, tapi yakin nasibnya masih di tangan Allah. Islam tidak total versi setan, versi iblis. Maka total berislam. Imani Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak halal satu huruf pun Anda tolak. Anda tolak satu huruf, kafir kita jadinya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba perhatikan. Untuk apa, bagaimana? Ma qaddamat lighad, solusinya apa? Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku, nusukku, hidupku lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Kapan Anda menjadikan hidup untuk Allah? Potensi hidup untuk Allah, kekayaan untuk Allah, jabatan untuk Allah, kecerdasan untuk Allah, momen-momen untuk Allah. Lillah. Wa mamati, terakhir bahkan kematian lillah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ibadallah, usikum bi syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu aidan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha memberitahu apa yang telah kamu lakukan semasa hidup. Seluruh amal kita nanti ditayang oleh Allah. Kita tonton nyata amal kita, tidak bisa mengelak. Hakim tidak butuh keterangan. Itulah pengadilan yang hakimnya tidak perlu keterangan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, suatu hari Umar bin Khattab akan minum air. Ketika itu dibaca ayat oleh Rasulullah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Seluruh nikmat Allah nanti mesti Anda ceritakan, mesti dipertanggungjawabkan. Maka Umar yang akan minum segelas air putih bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah segelas air ini aku akan disidang ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, bala wahai Umar, benar wahai Umar. Maka menangis Umar bin Khattab, bercampur air minum itu dengan air matanya. Sidang jemaah, kalau segelas air disidang, bagaimana dengan rekening Anda, aset Anda, perbuatan Anda? Maka wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad.